Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah sangat baik kepada kita. Kita bersolawat juga kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Karena jerih payah dan cinta beliau, kasih sayang beliau kepada kita umatnya begitu besar, tidak tertandingi dengan apapun jua. Mari kita sama-sama untuk bermunajat, mudah-mudahan siapapun yang mengikuti live ini dan menyebarluaskannya dengan sholawat ini, Allah berikan kesembuhan yang sedang sakit, Allah berikan kesejahteraan yang sedang kurang, Allah berikan keharmonisan rumah tangga yang sedang terguncang, dan Allah berikan rezeki yang berkah melimpah bagi yang sedang sempit, dan semoga diberikan kekuatan iman dan Islam bagi yang sedang lemah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Kang Tisna SSB Timbarokallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Wali, waalaikumsalam. Pak Dian, Bu Mary, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalli. Anta misbahu suduri. Gimana soundnya? Sekarang sudah baik, Pak Wali? Cek, bismillah, bismillah. Soundnya sudah baik? Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumanjad ya imam al-qiblataini. Waalaikumsalam Ibu Dini, Pak Hendar, Bu Rafika. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Wali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegitu cinta dan sayangnya kepada kita. Ini sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya semakin peduli kepada baginda Rasulullah, semakin peduli kepada sholawat, semakin semangat untuk mengajak orang lain cinta kepada Rasulullah SAW. Di suatu saat Rasulullah SAW pernah tidak makan. Pagi, siang, malam tidak makan. Beliau memberikan 80 orang makan, dan beliau sendiri tidak makan pagi, siang, sore, malam, tidak makan sama sekali. Beliau rela, beliau ridho kepada apa yang disampaikan. Kemudian pada saat Rasulullah mengimami sholat, ada Umar bin Khattab di belakangnya menjadi makmum. Terdengar oleh Umar bin Khattab, ada seperti jasad, di jasad Rasulullah ada yang berbunyi seperti. Pada saat sesudah sholat ditanya oleh baginda, oleh sahabat Umar, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku mau tanya, tadi aku mendengar di jasadmu, aku mendengar di tubuhmu ada yang berbenturan, seperti berbenturan tulang dengan tulang. Apa itu gerangan ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Apa baginda Rasulullah sampaikan? Rasulullah sampaikan, dilihat, kelihatan ada satu batu dari perutnya Rasulullah, digantungkan di perutnya Rasulullah batu. Keluarlah satu batu, satu butir batu. Dan di zaman tradisi Arab waktu itu, kalau ada orang yang tidak makan satu hari, disimpan batu satu. Kalau ada yang makan, tidak makan 2 hari, dikasih 2 batu.
Ada yang gak makan 3 hari, dikasih 3 batu. Begitu seterusnya. Kemudian keluarlah 1 batu. Kemudian keluarlah 1 batu lagi, jadi 2 batu yang keluar dari perutnya baginda yang mulia. Kemudian ada 3 batu, ada 4 batu, ada 5 batu, sampai 7 butir batu keluar dari perutnya, dekat perutnya Rasulullah, kelihatan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyampaikan, wahai Rasulullah, engkau sampai segitunya tidak makan 7 hari 7 malam. Kenapa engkau tidak bilang kepada aku, wahai Rasulullah? Kalau engkau tidak punya makanan, aku akan kirimkan, aku akan berikan. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Umar, andai saja aku mau berdoa kepada Allah, langsung aku dikabulkan, minta makan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, pasti aku langsung dikabulkan. Andai kata aku mau berdoa, memohon kepada Allah rezeki, Allah pasti mengabulkan doa aku itu, wahai Umar. Tapi engkau kenapa lakukan itu, wahai baginda yang mulia? Bagaimana Rasulullah sampaikan? Aku melakukan hal ini 7 hari aku tidak makan karena aku ingin merasakan, karena nanti di akhir zaman sepeninggalan aku, takut umatku kelaparan. Aku ingin merasakan umatku di akhir zaman nanti 7 hari 7 malam tidak makan. Biarkan aku yang merasakan laparnya sekarang. Biar umatku nanti di akhir zaman tidak merasakan lapar yang seperti aku rasakan. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ditalanginnya kita, umat akhir zaman ini ditalangin oleh baginda Rasulullah untuk supaya tidak lapar selama 7 hari. Rasulullah udah mendahului kita, merasakan tidak makan selama 7 hari agar supaya menalangin kita tidak kelaparan di akhir zaman ini, sahabatku. Mungkin saya dan sahabat-sahabat belum pernah yang tidak makan selama 7 hari. Jangankan 7 hari, 2 hari pun mungkin gak pernah ada di antara kita. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menalangi laparnya, sudah menalangi laparnya umat akhir zaman, umat kita di akhir zaman ini, umat Rasulullah di akhir zaman ini. Maka sejogjanya kita, sahabatku, terus kita sholawat kepada Rasulullah. Kemudian bukan cuma sholawat tanda kita cinta kepada baginda, tetapi kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berdakwah. Maka kita wajib hukumnya untuk melakukan dakwah, mengajak orang taat kepada Allah. Itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Itulah pekerjaan Rasulullah SAW, yaitu mengajak orang taat kepada Allah, yaitu mencegah orang dari perbuatan munkar, yang dinamakan dengan dakwah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, para nabi sudah tertutup, para rasul sudah ditutup, bahkan Rasulullah adalah khatamin nabiyyin, adalah penutup seluruh para nabi dan rasul. Oleh sebab itu, karena tidak ada nabi dan rasul lagi, diembankan tugas itu, pekerjaan nabi rasul tersebut kepada kita umat akhir zaman ini, yaitu kita diwajibkan untuk berdakwah, mengingatkan orang untuk kebaikan. Kalau dulu belum ada handphone, dulu belum ada sosmed, kita dan orang tua kita, nenek moyang kita dahulu, para ulama dahulu, harus jalan meniti gang demi gang. Rasulullah harus menaiki onta dan kuda. Setiap jalan, setiap gang Rasulullah
temui orang-orang untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, untuk mengajak kepada taat kepada Allah, untuk mengingatkan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasulullah mengajak orang bahwa wahai manusia semuanya, ada yang kehidupan yang lebih panjang, lebih abadi dibandingkan dunia ini, yaitu akhirat. Maka ingatlah ketika di dunia untuk akhirat. Sahabatku, Rasulullah berjalan kaki, Rasulullah menaiki onta berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, untuk menyampaikan kalimat thayyibah, untuk mengajak orang taat kepada Allah. Di akhir zaman ini kita bisa mendapatkan pahala dakwah puluhan, ratusan, jutaan, bahkan miliaran pahala, sahabatku. Dengan adanya Facebook ini, dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, dengan adanya WA, dengan adanya IG, dengan adanya Twitter, siapapun yang membuatnya itu pasti otaknya milik Allah. Pasti itu akalnya diberikan oleh Allah. Pasti nafasnya dinapaskan oleh Allah. Mau beriman orang itu, mau tidak beriman orang itu, yang pembuat TikTok, Facebook, YouTube, itu yang jelas milik Allah, makhluk Allah yang Allah titipkan ilmu tersebut, membuat TikTok, membuat sosmed, membuat aplikasi tersebut. Itu karunia buat kita umat akhir zaman, supaya kita bisa mengajak sholawat jutaan orang. Sekarang kita ada di Jakarta, sekarang kita ada di Bekasi, Anda ada di Semarang, Anda ada di Tasik, Anda ada di Bandung, Anda ada di Amerika. Kita bisa berdakwah sekali ketik, sekali klik, bisa kita menyampaikan kalimat la ilaha illallah ke Saudi Arabia, ke Australia, ke Nigeria, ke Singapura, ke Cina, ke Hong Kong, ke Korea, dengan wasilah sosmed ini. Subhanallah, luar biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan ulama, ustadz pun bukan, tapi kita bisa mendapatkan pahala sholat jutaan orang. Kita mendapatkan pahala sholawat miliaran orang. Kita bisa mendapatkan pahala sodakoh jutaan orang. Kita bisa mendapatkan pahala la ilaha illallah miliaran orang. Dengan apa? Dengan jadikan sosmed ini untuk mengingatkan orang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahu akbar. Kita bisa lihat sekarang 30 tahun yang lalu sampai detik ini Kiai Haji Zainuddin MZ udah di alam barzah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. UJ sudah lebih dari 10 tahun udah di alam barzah. Kiai Arifin Ilham sudah bertahun-tahun udah di alam barzah. Tapi Anda tahu berapa banyak IG, TikTok, Facebook, YouTube-nya beliau yang mengamalkan dan mengajarkan tentang tauhid, tentang zikrullah, tentang sholat, tentang sholawat, tentang kebaikan, tentang ketaatan. Dan begitu banyak orang yang wasilah menonton, mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Jutaan orang sholat, jutaan orang sholawat, miliaran orang berzikir, miliaran orang sujud, miliaran orang bertobat, tobatnya diterima, dan anaknya dipesantrenkan ke tahfidz Quran hingga hafidz Quran 30 juz. Apakah UJ almarhum, Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, apakah beliau tidak mendapatkan jutaan pahala dari video tersebut? Subhanallah. Dan siapapun kita berhak mendapatkan pahala berjuta-juta lipat, sahabatku. Maka sahabatku, jangan ragu-ragu. Karena kita di dunia ini tidak akan selamanya. Kita sehat tidak akan selamanya. Kita hidup tidak akan selamanya.
Kita punya uang tidak akan selamanya. Selama kita masih sehat, selama kita masih ada kuota, selama kita masih ada bisa bicara, selama kita masih bisa nulis ketik di sosmed, ketiklah, tulislah yang membuat orang yang membacanya taat, ingat kepada Allah. Ingat, taat kepada sholat, cinta dan kepada Rasul. Andai kata kita bisa ngetik, ketiklah kebaikan. Andai kata nggak bisa, sharekan ketikan orang, tulisan orang. Keribuan orang, Masya Allah. Kalau bisa bikin video yang mengingatkan kepada Allah, bikin video. Nggak bisa, sharekan ulama-ulama kita yang bertausiah. Kita yang membagikan mendapatkan pahalanya, sahabatku. Kita bisa bersolawat, gaungkan solawat di TikTok. Karena kalau di TikTok tidak digaungkan solawat, di TikTok tidak digaungkan tentang kebaikan, di YouTube tidak digaungkan tentang kemaslahatan, orang-orang maksiat, orang-orang munkarat, orang-orang jahat akan menjadikan sosmed menjadi alat untuk apa? Untuk mendakwahkan kemaksiatannya. Untuk goyang-goyang kemaksiatan. Setiap orang yang melihat goyangan maksiat tersebut, orang-orang menirunya. Jutaan orang melihatnya, aurat-aurat tersebut, maka ada apa di situ nantinya. Ketika orang tersebut sudah wafat, ada royalti dosa di situ, sahabatku. Ngalir, dosanya ngalir kepada orang yang bikin apapun di sosmed. Yang walaupun cuma membagikan, men-sharekan video, tulisan yang membuat orang nafsu, yang membuat orang menjadi lupa ke Allah, yang membuat orang menjadi maksiat gara-gara video, tulisan yang kita bagikan, yang kita share, maka sampai kiamat kita akan mendapatkan aliran dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau uji almarhum Kiai Haji Ilham Arifin almarhum Kiai Jayun MZ, sampai detik ini, sampai kiamat, beliau sedang menikmati panen pahala, sahabatku. Beliau sedang menikmati panen pahala sedekah. Karena selama ditonton video beliau mengajak orang untuk sedekah, mencontohkan orang sedekah. Banyak sekali sekarang kebaikan-kebaikan yang diposting. Banyak sekali sekarang membagi-bagi THR, membagi-bagi rezeki diposting. Apakah itu tidak mendapatkan pahala? Bisa jadi itu pahalanya berjuta lipat kali dibandingkan bersembunyi-sembunyi. Karena Allah menyampaikan, yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah sirra wa alaniyah. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, semuanya dapat pahala kebaikan kalau niatnya benar. Kalau mau diposting, luruskan niatnya. Ya Allah, saya mau memposting video tentang pembagian sedekah, infak, bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan. Ini saya niatkan untuk menjadi suri tauladan. Saya niatkan untuk mensyiarkan sedekah. Dan siapapun ya Allah yang melihat, berikan hidayah untuk mencontoh saya. Maka andai kata ada 1 juta orang yang mencontoh kita gara-gara melihat video kita, maka kita akan mendapatkan pahala sama pahalanya seperti yang melakukan sedekahnya. Ya Rabbana ya Karim. Pak Kotrun, Bu Kotrun ada, Ibu Sri, Bu Sutia, Ibu Gusniati, barokallah. Karunia dari Allah luar biasa, sahabatku. Jangan menganggap aplikasi TikTok kita berlomba-lomba. Antara hak dan batil ini sedang berlomba, sahabatku. Andai kata yang hak tidak digaungkan, andai kata yang hak, yang baik, ketaatan, kesolehan tidak diupload di YouTube,
tidak diupload di Facebook, di IG, di WA, di status-status apapun, maka anak cucu kita nanti, bahkan sekarang, mereka akan melihat TikTok dan isinya porno dan goyangan-goyangan semata, sahabatku. Maksiat semata, sahabat. Kalau orang baik tidak menyampaikan kebaikannya di sosmed, maka saya bersyukur, subhanallah. Di TikTok sekarang sudah luar biasa. Ustadz-ustadz, para ulama, kemudian kata-kata yang baik, mengajak orang taat semakin banyak sekarang. Sehingga yang melakukan kemaksiatan di sosmed semakin mudah-mudahan semakin mendapatkan hidayah, sahabatku. Gak perlu didoakan jelek orang seperti itu. Kita doakan dapat hidayah. Kita doakan dapat taufik dari Allah. Karena bisa jadi beliau yang sampai saat ini jauh dari ketaatan, penuh dengan kemaksiatan. Kemudian beliau dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, mereka taubatan nasuha, diterima tobatnya oleh Allah, bersih, sahabatku, dosanya. Bisa jadi kita banyak dosa masih yang kita tidak ingat. Beliau dosanya bersih, sahabatku. Masya Allah. Allah tidak melihat masa lalu seseorang. Allah tidak melihat masa lalu manusia yang lain. Masa lalu kita, Allah sangat tahu persis dosa kita sebanyak apa. Kemudian orang lain pun sama. Allah tahu dosanya banyak, luar biasa. Tapi Allah melihat hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, apakah kita bertobat atau melanjutkan kemaksiatan itu. Mau tobat sendiri atau Allah paksa untuk bertobat. Gimana yang dipaksa untuk bertobat? Dibikin celaka oleh Allah. Ada yang tabrakan, ada yang kebakaran, ada yang sakit yang parah, yang kritis. Ada yang langsung wafat, naudzubillah, summa naudzubillah. Mendingan sekarang tobat sendiri, sahabatku. Kita masih sehat, kita tobat selama kita sehat. Daripada kita tobatnya sudah nggak bisa apa-apa, sahabatku. Mumpung masih punya uang, yuk kita tobat. Mumpung kita masih bisa kerja, masih bisa dagang, mari kita tobat. Mumpung masih ada suami, masih ada istri, yuk kita tobat. Mumpung masih ada anak, masih ada orang tua, yuk kita tobat. Mumpung masih di dunia ini, mari kita tobat. Mumpung masih ada nafas ini, mari kita tobat, sahabatku. Mumpung masih Allah menerima tobat kita. Ada saatnya nanti Allah sudah menutup pintu tobat kita. Saat kapan? Saat nafas sudah di kerongkongan, sudah tidak ada lagi tobat diterima. Seperti Fir'aun. Saat apa lagi? Saat matahari keluar dari barat. Itu sudah tidak diterima lagi taubatan kita, sahabatku. Al-Quran sudah tiada. Al-Quran sudah tidak ada hurufnya. Nanti banyak orang yang ingin baca Quran tapi hurufnya sudah hilang, sirna. Mumpung masih ada hurufnya, Al-Quran tersebut mari kita baca. Jangan disimpan terus di lemari sampai bulukan, jangan. Mumpung masih ada medsos, ada handphone, ada elektronik, kita gunakan sebagai alat untuk taat kepada Allah. Untuk ngajak orang taat kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, Rasul menyampaikan nanti di akhir zaman tidak ada lagi elektronik, tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi. Bahkan walaupun ada perang nanti akhir zaman, sudah tidak lagi pakai alat-alat canggih, tetapi kembali kepada alat-alat tradisional, panah, bambu runcing, dan pedang, sahabatku. Menandakan nanti suatu saat kita akan kehilangan listrik. Mumpung masih ada listrik, kita baca Al-Quran, sahabatku. Mumpung masih ada listrik, kita cas handphone, kita gunakan handphone ini untuk mencari pahala, sahabatku. Jangan sampai handphone ini isinya cuma dosa, maksiat.
Masa lalu kita sudahlah, mudah-mudahan Allah berikan kita ampunan sahabatku. Yang penting malam ini dan seterusnya, hapus itu foto-foto maksiat yang ada di handphone. Hapus itu video-video maksiat yang ada di handphone. Hapus itu orang-orang yang mengajak maksiat yang ada di handphone. Hapus semuanya sahabatku. Mumpung handphone masih hidup, mumpung masih ada bisa ngecas, mumpung masih ada listrik, mumpung belum diambil sama Allah medsos ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kita disehatkan lahir batin, panjang umur dalam taat. Dan yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang belum punya anak Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh yang baik. Dan yang sudah punya jodoh Allah berikan jodoh yang taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.